Sebetulnya sulit ya untuk pemain industri alat berat, karena kita pun sudah mengalami penurunan impact dari COVID alat besar di Indonesia, manufacturing alat besar Indonesia dari tahun 2019 itu mengalami penurunan 62%. Ya. Namun demikian, skala yang lebih besar harus kita lihat bahwa untuk kepentingan negara, tentunya kita mendukung keputusan Menteri PUPR tersebut. Karena perlu diketahui, di alat berat pun ada berbagai sektor. Ya, yang ada, ini kan yang diberlakukan untuk di sektor konstruksi. Sementara kita ada sektor pertambangan, ada juga sektor agriculture dan forestry yang masih ada harapan. Juga industri kedua kita adalah industri komponen. Yang di komponen juga masih ada harapan untuk lebih bertambah di produksinya. Begitu kira-kira Mbak. Secara policy kita tetap mendukung. Ada Mudah-mudahan ini kebijakan tidak seperti berlangsung ini lama. seberapa besar kontribusinya atau efeknya ke industri? Kalau tadi dari Bapak sebutkan sektor-sektor yang mana yang kontribusinya paling besar untuk industri alat berat dan seberapa besar efeknya kalau misalnya infrastruktur ini mengurangi penggunaan alat berat? Terus terang yang paling banyak itu di mining ya. Di mining kemudian kondisi sekarang itu di konstruksi. Di konstruksi itu sekarang di level 40% secara total produksi dan kapasitas serapan demand di alat berat. Namun demikian, penambahan alat berat yang dimaksudkan oleh Bapak Menteri kan tidak signifikan begitu besar. Ya berpengaruh, tetap berpengaruh. Mungkin di level 2-30% kita kena dampaknya. Oke, Pak, tadi saya mau Begitu, konfirmasi ya. Bapak sebutkan penurunan industri alat berat ini selama pandemi 62% atau 52%, Pak? Dari selama pandemi 62%, terkoreksi bulan sebelumnya kita melihat itu di 52%, namun demikian ada lagi penurunan di sektor lain sehingga total terhadap 2019 itu penurunan di 62%. Berarti semakin berat ya Pak kondisi industri alat berat ini Pak akibat dari pandemi COVID-19? Betul, karena kalau melihat kapasitas produksi Indonesia, alat berat Indonesia itu di level 10.000, di tahun 2019 kita memproduksi 6.060, nah di tahun 2020 ini di bawah 3.000. Prediksi kami akan di bawah 3.000, ini yang cukup menyulitkan. Di bawah 3.000, kita tahu kapasitas produksinya 10.000 unit per tahun dan total pekerja yang diserap 22.000. Kalau produksinya diproyeksikan akan turun di bawah 3.000 unit dalam tahun 2020 ini, apakah akan ada pengurangan tenaga kerja kalau dengan demikian Pak? Menarik ya. Sampai saat ini kita berharap jangan ada pengurangan tenaga kerja, walaupun bagaimana ini akan menambah beban pemerintah, juga beban kepada karyawan yang bersangkutan. Sehingga kita berharap tidak ada PHK massal. Sampai hari ini kita masih oke, cuma ke depan kita belum tahu di kuartal ketiga, kuartal keempat. Paling berat itu adalah di kuartal ketiga. Jadi kuartal ketiga bagaimana kita mensikapi ini sehingga masuk ke kuartal keempat. Nah ini yang momentum yang sangat signifikan apabila terus-menerus seperti ini bisa terjadi hal itu. Itu yang kita harapkan, Pak.